Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8, MK Geologi Panas Bumi akan membahas mengenai hidrotermal heat sweep di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Kararin, Regina Alesia, Ina, Hafid, dan Nino. Ini merupakan tabel kontribusi. Lalu outline yang akan kita bahas pada kali ini adalah pertama informasi umum terkait tentang lokasi lapangan panas bumi, kondisi geologi, tahap pengembangan, lalu ada studi kasus yaitu tujuan studi, data, metodologi, hasil studi dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, ini merupakan paper utama yang kami gunakan berjudul Identifikasi Panas Bumi Krakal dengan menggunakan metode geomagnetik sebagai informasi pengembangan dan pembangunan lanjutan daerah berpotensi. Kedua paper di kanan merupakan paper mendukung. Yang pertama, Greenfield Geothermal System in Java, Indonesia. Dan yang kedua, interpretasi struktur bawah permukaan daerah mata air panas Krakal Kebumen dengan metode geolistrik. Ini merupakan lokasi lapangan panas bumi Desa Krakal, Kebumen. Di sebelah kiri ada peta yang merupakan potensial geothermal di Jawa, tapi kita akan berfokus pada non-volcanic geothermal system. Nah, lokasi Desa Krakal yang kami pilih itu berada pada peta nomor 30. Itu merupakan peta potensi panas bumi di Desa Krakal, Kebumen. Lapangan panas bumi di Desa Krakal ini berdasarkan potensinya itu merupakan sistem panas bumi non-volkanik, yang mana secara geologi di daerah ini didominasi oleh batuan sedimen seperti formasi penosongan, formasi halang, dan formasi watu nada. Terdiri dari batu pasir, batu kapur, batu lumpur, dan tuff. Nah, potensi panas bumi di Krakal ini dimungkinkan menjadi sistem zona patahan atau heat sweep system. Ia tidak berasosiasi dengan vulkanik, melainkan panas buminya itu berasosiasi dengan sistem patahan yang ada di sana. Nah, keberadaan potensi panas bumi di daerah tersebut ditandai dengan kehadiran manifestasi panas bumi permukaan berupa mata air panas. Berikut kondisi geologi yang akan dijelaskan oleh teman kita. Baik, untuk kondisi geologi sendirinya, daerah ini memiliki struktur geologi yang berupa antiklin dan sinklin. Lalu terdapat juga patahan yang dapat mengontrol munculnya suatu manifestasi panas bumi. Lalu untuk pola aliran pada daerah ini memiliki perlipatan dan sesar yang berarah ke barat ke timur. Lalu patahan keramat ini juga memiliki sumber panas yang berasal dari sisa-sisa panas yang tersimpan dalam batuan granitik atau radiasi granit. Untuk mata air panas Krakal ini merupakan salah satu manifestasi permukaan geotermal non-volkanik. Next. Oke, untuk daerah Krakal sendiri ini berada di formasi penogosan yang berumur Miosen awal sampai Miosen tengah yang berkisar umur 20 sampai 12 juta tahun yang lalu dan merupakan suatu endapan vulkanoklastik yang berjenis epiklastik. Lalu formasi ini terdiri dari perselingan batu pasir, gampingan, lalu lempung, tuf, napal, dan kalkarenit. Lalu daerah ini juga dipengaruhi oleh arus turbid karena diendapkan di dalam laut. Untuk stratigrafi daerah menunjukkan terdapat 5 satuan litologi batuan yang tak resmi, yaitu dimulai dari satuan breksi yang diendapkan pada Miosen awal, kemudian dilanjut dengan satuan batu lempung batu pasir yang diendapkan secara selaras di atasnya, yang berumur Miosen awal sampai Miosen tengah. Lalu di atas batuan ini diendapkan suatu satuan batuan lempung dan batuan gamping yang berumur Miosen tengah, dan dilanjut dengan satuan batu pasir yang diendapkan selaras di atasnya pada Miosen akhir dan terakhir berupa endapan aluvial. Berikut merupakan tahap pengembangan daerah geotermal Krakal ini merupakan salah satu kawasan geotermal yang berada di daerah Krakal, tepatnya di Kecamatan Alian Kebumen ini, dengan memiliki manifestasi berupa permukaan mata air panas. Nah, mata air panas Krakal ini merupakan salah satu jenis geotermal non-vulkanik, di mana diindikasikan dari pH yang tinggi dan juga suhu mata air panas yang relatif rendah. Kemudian berdasarkan keadaan geologi daerah sekitar, munculnya mata air panas ini ditemukan juga kemunculan mata air dingin yang tidak jauh dari mata air panas tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah Krakal ini memiliki potensi yang kecil atau tidak berpotensi sama sekali untuk dilakukan eksplorasi. Nah, kemudian bentuk manifestasi permukaan sendiri
pada daerah Krakal ini berupa sumur yang dimana oleh warga sekitar dimanfaatkan sebagai objek wisata pemandian air panas. Berikut merupakan studi khusus pendukung dari penelitian di sini adalah identifikasi panas bumi Krakal dengan menggunakan metode geomatematik sebagai informasi pengembangan dan pembangunan lanjutan daerah berpotensi. Yang ditulis oleh Lela Fahmi dan kawan-kawan. Terdapat 3 poin dari tujuan studi, yaitu pertama adalah mengetahui potensi panas bumi Krakal Kebumen, yang kedua mengetahui kondisi geologi regional, dan yang ketiga adalah pemanfaatan sumber panas. Untuk yang pertama adalah mengetahui potensi panas bumi Krakal Kebumen. Menurut Badan Geologi, salah satu wilayah yang memiliki potensi panas bumi yaitu wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Provinsi Jawa Tengah, termoelektrik yang praktis. Keberadaan potensi panas bumi pada daerah tersebut ditandai dengan kehadiran manifestasi panas bumi permukaan berupa mata air panas di Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Wonosobo yang belum diteliti lebih lanjut. Kegiatan penelitian ini dikonsentrasikan di sekitar pemunculan manifestasi air panas di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Pada poin kedua, mengetahui kondisi geologi regional. Daerah penelitian terdiri dari 3 satuan geomorfologi, yaitu Satuan Perbukitan Homoklin, Satuan Perbukitan Sinklin, dan Satuan Perbukitan Antiklin. Stratigrafi daerah penelitian terdiri dari 5 satuan litrostratigrafi tak resmi, dimulai dari Satuan Breksi yang didapatkan pada Miosen awal, kemudian Satuan Batu Lempung Batu Pasir yang didapatkan secara selaras di atasnya berumur Miosen awal sampai dengan Miosen tengah. Kemudian Satuan Batu Lempung sampai dengan Batu Gamping yang didapatkan secara selaras di atasnya pada Miosen tengah. Dilanjutkan lagi dengan Satuan Batu Pasir yang didapatkan secara selaras di atasnya pada Miosen akhir. Dan terakhir berupa endapan aluvial. Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian berupa sesar-geser berarah utara sampai dengan selatan, hingga barat laut Tenggara, serta lipatan dengan sumber relatif barat timur menunjukkan struktur yang dikontrol gaya berarah utara-selatan pada kala Pliocene hingga Pleistocene. Proses pengangkatan dan erosi membentuk bentang alam yang ada saat ini. Pada poin ketiga, yaitu pemanfaatan sumber panas. Sejauh ini terdapat geoset pada daerah Krakal Kebumen, yaitu pemandian air panas. Lokasinya terdapat di perbatasan antara Desa Kaliracang dan Desa Krakal, tepatnya di daerah bernama Kalisinan. Pemandian air panas Krakal bisa digunakan untuk terapi pengobatan. Di pemandian ini, menurut literatur, mata air panas pemandian ini bukan mata air dari gunung berapi, tetapi dihasilkan oleh patahan blok turun di sebelah timur lokasi tersebut. Mata air itu diduga karena konduksi panas dari sumber magma yang berada lebih 1 km di bawah tanah, dan kemudian muncul zona patahan tersebut. Itu sebabnya air panas tersebut mengandung sulfur rendah yang menandakan bukan karena pengaruh vulkanisme. Debit air rata-rata 10 liter per menit, suhu rata-rata 40 derajat Celcius, rasa air asin dan pahit karena mengandung gas CO2, H2S, dan NH3. Baik, selanjutnya adalah data yang dimana kita menggunakan dari 2 paper, yang dimana paper utama itu dia menggunakan metode geomagnetik, dan untuk paper pendukungnya itu menggunakan metode geolistrik. Next. Nah, untuk geomagnetik sendiri ini berikut merupakan diagram alur survei geomagnetik yang dilakukan pada daerah Krakal, yaitu pertama adalah pengambilan informasi geologi. Pengambilan informasi geologinya itu bisa berdasarkan singkapan yang terlihat dan juga struktur geologi yang tersingkap di permukaan, dan juga berdasarkan litologi yang ditemukan, dan juga berdasarkan data-data geomorfologi yang ditemukan di daerah studi kasus. Kedua adalah penentuan lintasan atau posisi titik ukur, yang dimana eh, posisi titik ukur ini akan diasumsikan atau dianggap bahwa akan mewakili seluruh lapisan di bawah permukaan, sehingga pengambilan titik sampelnya ini nih mewakili seluruh populasi dari keseluruhan batuan di bawah permukaan dan juga di daerah penelitian. Nah, yang kedua adalah pengukuran data magnetik menggunakan metode geomagnetik, yang dimana datanya itu kemudian akan dimasukkan dan diproses melalui software, dan kemudian juga dilakukan reduksi data atau koreksi-koreksi. Nah, untuk koreksi-koreksi sendiri ini dilakukan untuk menghilangkan adanya pengaruh noise pada data penelitian. Nah, setelah semua data itu telah diproses dan juga telah dilakukan koreksi, maka dilakukan pembuatan peta kontur yang kemudian akan dimodelkan untuk divisualisasikan anomali magnet total. Next. Nah, selanjutnya adalah metode geolistrik. Metode geolistrik ini yang dimana datanya yang digunakan adalah data resistivitas dan data temperatur. Nah, untuk data resistivitas ini sendiri dilakukan pada 5 lintasan yang sejajar, yang dimana masing-masing lintasan ini memiliki jarakan
sekitar 9 meter dengan 3 titik sounding. Nah, dari 3 titik sounding ini masing-masing soundingnya itu memiliki jarak sekitar 12,5 meter dengan panjang 75 meter. Nah, untuk data temperatur sendiri ini diambil dari permukaan dari setiap munculnya mata air. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri ini, dia pertama itu melakukan perhitungan menggunakan rumus resistivitas untuk konfigurasi Schlumberger. Dan yang kedua adalah melihat jenis batuan berdasarkan resistivitas batuan dengan persamaan hubungan antara nilai resistivitas dan juga temperatur secara eksponensial pengolahan datanya. Dan yang ketiga adalah menggunakan software Progress untuk mendapatkan data log resistivitas terhadap kedalaman, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dengan software Server 10 untuk mendapatkan profil 2D. Next. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri yang seperti yang tadi saya bilang itu dia menggunakan rumus pengukuran resistivitas dilakukan dengan jalan mengubah jarak elektrode dengan jarak elektroda arus dengan elektroda dihitung melalui konfigurasi Schlumberger yang dimana rumusnya ada di sebelah kiri. Kemudian akan dilakukan lagi perhitungan melalui persamaan hubungan antara nilai resistivitas dengan temperatur secara eksponensial pengolahan datanya yaitu rumusnya yang ada berada di sebelah kanan. Nah, ketika nilai resistivitasnya itu sudah ditemukan dan juga persamaan resistivitas antara temperaturnya sudah ditemukan, maka kita bisa menentukan jenis litologi berdasarkan resistivitasnya dan melihat salah satu tabel resistivitas batuan yang dilakukan atau dicontohkan oleh Calvert et al. Pada tahun 1990. Oke. Kemudian lanjut ke metodologinya. Untuk geomagnetik itu sendiri, seperti yang tadi saya bilang, pertama ada informasi geologi, kedua penentuan lintasan atau posisi titik ukur, ketiga pengukuran data magnetik, keempat reduksi data, lima pengolahan data, dan juga enam penafsiran data. Selanjutnya masuk ke hasil studi dan pembahasan. Dari paper utama, data yang telah diproses sebelumnya itu harus dianalisis secara model maupun visual untuk dapat mengetahui prospeknya. Nah, pada peta yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri, itu merupakan gambar peta kontur anomali magnet total. Pada peta tersebut itu menunjukkan nilai anomalinya berada pada nilai rentan minus 120 NT hingga 80 NT. Nilai indeks rendah ditunjukkan dengan warna merah atau 80 NT, dan nilai dengan indeks tinggi ditunjukkan dengan warna biru atau minus 120 NT. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, nilai indeks rendah yang berwarna biru itu diidentifikasikan sebagai adanya batuan dengan nilai kemagnetan yang lebih kecil, sehingga dapat dijadikan informasi tambahan bahwa pada daerah tersebut terdapat potensi panas bumi. Selanjutnya, pada penelitian tersebut termasuk ke dalam kelompok anomali magnetik sedang berkisar antara minus 120 NT hingga 80 NT. Nah, kemudian nilai negatif tersebut menunjukkan adanya efek demineralisasi sehingga akibat adanya zona temperatur tinggi. Oleh sebab itu, daerah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai adanya prospek panas bumi. Selanjutnya, pada paper pendukung yang berjudul Greenfield Geothermal System in Java, Indonesia oleh Andika Putra Utama dan lain-lain tahun 2012, pernyataan tersebut didukung oleh paper tersebut, yang di mana daerah Krakal Kebumen Jawa Tengah itu termasuk ke dalam non-volcanic system dengan fracture zone system dan bertipe heat sweep system yang di mana tidak berasosiasi dengan adanya aktivitas vulkanik. Daerah Krakal ini dikontrol oleh adanya Kedung Kramat Fault atau sesar Kedung Kramat. Baik, selanjutnya kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah yang pertama, sistem panas bumi daerah Krakal ini merupakan heat sweep system dan tidak terkait dengan aktivitas vulkanik. Manifestasi panas buminya itu dikontrol oleh struktur geologi yang berada pada daerah tersebut berupa antikline dan sinkline serta patahan. Pola arah perlipatan dan sesar yang terdapat pada daerah ini berarah barat timur. Lalu, patahan Kedung Kramat yang berada di daerah tersebut memiliki sumber panas berasal dari sisa-sisa panas yang tersimpan dalam batuan granitik atau radiasi granik. Lalu, sistem panas bumi Krakal memiliki potensi yang kecil atau tidak berpotensi untuk dilakukan eksplorasi karena diindikasikan memiliki pH yang tinggi dan suhu mata air panas yang relatif rendah. Nah, selanjutnya digunakan dua metode terhadap dua paper yang berbeda
untuk menganalisis sistem panas bumi di Krakal Kebumen, yaitu pertama metode geomagnetik yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perbedaan temperatur, di mana jika temperaturnya besar, maka memiliki kemagnetan yang kecil. Maka dari metode geomagnetik ini kita bisa dapat simpulkan bahwa jika terdapat kemagnetan yang kecil memiliki temperatur yang besar. Nah, serta metode geolistrik untuk melihat resistivitas dari air panas dalam batuan, di mana resistivitas akan menurun secara signifikan pada temperatur tinggi, dan resistivitas dalam air dingin dalam batuan akan meningkat apabila temperatur menurun. Yang dapat disimpulkan bahwa jika resistivitas besar, maka temperatur akan besar, dan sebaliknya resistivitas yang kecil akan memiliki temperatur yang kecil. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian atas presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.